Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadifa R. Di sini saya akan membahas film Laskar Pelangi dari sudut pandang sosiologi pendidikan, mulai dari sosialisasi, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, sampai dengan perubahan sosial, dan bagaimana semuanya terhubung lewat pendidikan. Yang pertama ada sosialisasi dan penyesuaian diri, di mana sosialisasi adalah proses individu belajar nilai dan norma masyarakat. Dalam film ini, proses sosialisasi terlihat saat anak-anak mulai bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong. Mereka ini berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi di sekolah mereka belajar untuk saling menghormati dan bekerja sama. Kita bisa lihat dari menit ke-6:30 sampai dengan menit ke-12 saat Bu Muslimah menyambut murid baru dan mulai mengajar. Bu Muslimah dan Pak Harfan ini menjadi agen sosialisasi yang menanamkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, rasa ingin tahu, dan semangat belajar. Di sisi lain juga penyesuaian diri terlihat jelas, terutama dari tokoh seperti Lintang yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit seperti harus bersepeda jauh demi bisa tetap bersekolah. Pendidikan di sini menjadi media sosialisasi tempat anak-anak belajar bukan hanya akademiknya, tapi juga cara menjadi manusia yang berkarakter. Selanjutnya yang kedua ada peranata dan stratifikasi sosial, di mana peranata sosial adalah sistem norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat, salah satunya adalah pendidikan. Dalam film ini, Sekolah Muhammadiyah sebagai peranata pendidikan jelas menghadapi tantangan. Sekolah itu hampir ditutup karena kekurangan murid dan minimnya fasilitasnya. Stratifikasi sosial juga tampak dari perbedaan mencolok antara murid SD Muhammadiyah dan sekolah milik PN Timah, di mana anak-anak dari keluarga kaya mendapatkan fasilitas lengkap, sementara anak-anak miskin harus berjuang keras hanya untuk tetap bersekolah. Kemudian ada adegan mencolok terlihat di menit ke-14 sampai dengan 18 saat anak-anak Muhammadiyah harus belajar di bangunan yang roboh, sedangkan sekolah elit tanpa megah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa status sosial sangat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, namun melalui perjuangan mereka, anak-anak ini Laskar Pelangi justru menunjukkan bahwa semangat belajar bisa melampaui batas sosialnya. Terus yang ketiga ada mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang dalam masyarakat. Tokoh Lintang ini menggambarkan mobilitas sosial vertikal naik. Ia anak nelayan miskin namun sangat cerdas dan tekun. Kita bisa lihat pada menit ke-21 sampai menit ke-23 dan 1 jam 20 menit sampai 1 jam 27 menit. Lintang ini tampil sebagai pahlawan saat mereka mengikuti lomba cerdas cermat. Kemenangan itu membawa nama baik sekolah miskin mereka dan menjadi bentuk pengakuan sosial, meskipun akhirnya Lintang harus berhenti sekolah karena ayahnya meninggal. Semangat dan perjuangannya menunjukkan bahwa pendidikan adalah alat mobilitas sosial yang kuat. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu perubahan sosial, di mana pendidikan juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Di awal film, masyarakat tidak terlalu peduli dengan pendidikan, apalagi sekolah miskin seperti SD Muhammadiyah. Namun setelah keberhasilan anak-anak Laskar Pelangi dalam lomba dan perjalanan belajar mereka yang sangat luar biasa ini, pandangan masyarakat mulai berubah. Durasi adegan perubahan sosial ini kita bisa lihat di 1 jam 35 menit sampai dengan 1 jam 45 menit saat masyarakat mulai memberikan perhatian dan harapan pada anak-anak miskin tersebut.
Di sini pendidikan telah menggeser cara pandang masyarakat. Dari yang tadinya menganggap sekolah hanya formalitas, menjadi percaya bahwa pendidikan bisa menjadi jalan perubahan hidup. Dari keempat konsep tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri. Ia berinteraksi erat dengan struktur sosial, norma budaya, dan peluang ekonomi. Melalui film Laskar Pelangi ini, kita juga bisa belajar bahwa pendidikan adalah kunci dalam membentuk individu yang kuat sekaligus mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan atau video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.